Sedih banget. Kok sedih? Nggak tahu artinya. Itu kan artinya terjemahan hati. Lagunya terjemahan hati. Terjemahan hati ya susah Kita- hati diterjemahin. Nah itu dia ya. Jangankan hati, kadang-kala Jangankan kata-kata aja hati. susah loh diterjemahin. Kata-kata pun susah dimengerti. Iya kan? Iya betul. Sekarang itu kan Apa nih ada gejala ya di kalangan Gen Z sekarang itu. Jadi mereka itu kadang-kala diajak ngobrol panjang. Kita sudah ngobrol panjang nih ya. Ya. Kadang-kala mereka nggak ngerti Nggak ngeh ya. Nggak apa yang mau dimaksud gitu. Ini terjadi di apa ya generasi Gen Z yang nih, sekarang ini ya. Ada kecenderungan semacam itu dan curiganya adalah Apa tuh? jangan-jangan ada kegagalan di dalam proses belajar mereka. Bisa jadi karena itu kali ya. Atau karena ini kan kemarin-kemarin kan gara-gara adanya pandemi itu kan mereka belajarnya nggak secara langsung tuh. Nah gara-gara itu juga mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya. Iya kan? Iya sih, itu menjadi pemicu awal, Tetapi kan sebenarnya hal semacam itu masih bisa lah ya diantisipasi. Misalkan menyiapkan pola pembelajaran transisi dari, ya kan, dari yang awalnya dari yang awalnya daring, terus kemudian ke luring. Itu perlu ada semacam upaya untuk melakukan transisi itu ya, gitu. biar lebih mulus gitu ya. Iya. Akang ada yang nelpon nih. Kenapa? Terima dulu kali ya, mati deh. Nggak jadi. Syukurin mati. Syukurin mati. Kenapa disyukurin orang mati? Enggak jadi kan? Ini kali apa namanya? Kepencet sananya. Oh kepencet sana, bukan kepencet sini. Kalau kepencet sini kepencet enggak. sana. Kepencet sini, sana dan sini saling memencet. Gitu. Oke, aku mau nyapa-nyapa dulu ya. Yang udah bergabung nih dari Mas Dimus tadi. Mas Dimus kenapa dia? Dimus di Karanganyar. Di sini mendung, di sana mendung. Di sini mendung, di sana mendung. Tengah-tengahnya hujan gede. Yang sini bingung, yang sana bingung. Yang sini tiba-tiba gemede. Iya ya. Karena kan semuanya pada bingung tuh. Jadi yang di tengah-tengah itu ngapain lo, nggak kayak saya nih gitu. Akhirnya coba deh para ibu ya yang mungkin sehari-hari ngadepin anak-anak tuh yang langsung ya. Ini kayaknya apa ya, rame tuh apanya, obrolan seputar ada jarak komunikasi antara anak dan orang tua. Ada gap ya, dan itu dialami oleh banyak orang. Bener loh sih. Banyak deh yang mengalami seperti itu. Jadi istilahnya itu mereka ngerasa bahwa anak-anak zaman sekarang itu kadang-kala nih para orang tua itu kan selalu akan menganggap bahwa anak-anak zaman sekarang itu susah ya diajak ngobrol. Iya. Diajak ngobrol gini dia nggak mudeng, nggak paham aja ya. Gitu. Nah padahal katakanlah ya mereka itu, kita perlu nih istilahnya mencoba memahami apa sih kebiasaan mereka, terus kemudian nah ini agak repot ya, agak effortnya agak tinggi tetapi kalau itu tidak dilakukan ya jadinya kasihan loh. Mereka nanti pada saat menjadi dewasa bisa jadi nggak paham melulu ya, gitu karena dari awalnya emang ini ya nggak ada komunikasi yang nyambung ya. Iya. Kasihan, sangat disayangkan sih. Jarak komunikasi ini ya, katakanlah pemahaman yang berbeda ini itu akan berimbas pada katakanlah ya sektor-sektor yang sekarang ini lagi katakanlah misalkan dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya, itu akan ngefek. Oh, kena imbasnya juga. Iya kan? Coba deh kita kan kemarin-kemarin kan ada tuh anak yang masuk Gen Z. Iya, ya kan? Di kita ya. Iya, betul. Ya kan? Mereka tuh kan nggak itu ini ya, kayak miss aja ya. Miskomunikasi, miskom gitu kan. Dan miskomnya itu lucu gitu. Kita ngomong apa, dia nyaut yang aja. Yang dia pahaminya apa gitu ya. Dia nyaut aja. Dan nyautnya itu ya nggak pas. Kadang-kala mereka justru bertanya balik gitu. Iya kan? Aku pernah ngalamin tuh soalnya. Pernah ada satu peristiwa gitu kamu ya. Jadi loh, ini gimana sih? Kok tiba-tiba malah gini? Iya, itu dirasakan di beberapa perusahaan-perusahaan besar loh. Perusahaan-perusahaan besar yang merekrut ini ya. Jadi ada anak Gen Z itu menurut perusahaan-perusahaan besar ya, CEO perusahaan-perusahaan itu
agak susah diajak ngobrol mengenai pekerjaan. Jadi mereka susah menerima yang namanya instruksi. Nah kalau gitu mendingan ya susah juga ya mau menjalankannya gimana kalau instruksinya aja nggak bisa dipahami ya. Iya, itu fakta sih. Iya kasihan sih. Contoh yang paling sederhana misalkan ya, di dalam WA misalnya, ya kan biasanya kan kalau dalam perkuliahan itu kan ada grup-grup mata kuliah gitu kan, Iya, betul. yang diampu dosen. Itu kadang-kala mereka tuh bingung, ini apa ya maksudnya gitu. Tidak mengerti ya. Nah, ada instruksi dari dosen untuk misalkan memberikan tugas gitu. Iya. Mereka bingung sendiri. Ini Memahami perintahnya. padahal sudah jelas-jelas tuh Secara ditulis detail tuh. secara Iya. detail Iya. gitu ya. Iya. Tapi kemudian ditanyakan kembali, Pak, Pak, ini maksudnya gimana sih, Pak? maksudnya gimana? Ini dikumpulkan kapan? Deadline kapan? Padahal sudah ada deadline tuh. Itu tuh sering banget Kang. Ya kan? Heeh. Ini nih keponakanku deh misalkan ya. Iya kan? Saya bagi-bagi informasi nih. Kan keponakanku hobi catur nih. Ada informasi soal lomba catur, ya kompetisi catur. Saya share di situ. Dia masih nanya, ini daftarnya kemana sama siapa? Padahal di situ sudah jelas banget Sudah nih. jelas kan? Nah, daftarnya kemana, kapan, sama siapa, telepon yang dihubungi juga ada di situ. Masih nanya loh Kang. Nah, itu kan. Nah, Itu situ. iya kan? Nah, iya sih kalau pertanyaannya katakanlah mungkin dia ingin diantar atau apa gitu ya. Nah, harusnya dia nanya langsung dong. Iya. Om bisa nggak? Bisa nggak? Tolong dianterin. Tolong dianterin gitu ya. Itu lebih jelas. Tapi mungkin mereka itu punya cara lain untuk menyampaikannya gitu kan. Bisa jadi ya. Nggak enak dan lain sebagainya. Nah ini perasaan nggak enak. Kita nggak ngerti ya apa sih emosi anak-anak zaman sekarang Gen Z ini yang saya kira juga perlu kita pahami. Sebagai yang lebih generasi sebelumnya ya. Betul, bisa jadi problem jarak komunikasi yang begitu renggang itu, yang begitu senjang itu efek ya. Dia itu efek dari kemarin pas waktu COVID Pandemi, itu, ya. mereka kan trauma tuh. Bisa karena Secara itu. psikologis kan mereka diciptakan menjadi generasi yang serba trauma, serba paranoid. Ada Jadi kalau ada apa-apa ketakutan. selalu takut, selalu nggak bisa berhadapan dengan realitas, ya kan? Kurang siap ya. Nggak siap. Nah, akhirnya kan mereka di sisi lain mereka nggak cukup punya kemampuan untuk menyampaikan perasaan itu. Gitu. Iya. Ya kan? Bisa karena itu juga sih. Akhirnya Kang. bias. Waduh. Komunikasi mereka menjadi bias, sulit untuk dimengerti bagi generasi-generasi sebelumnya. Iya. Itu terutama generasi X, yang notabene kalau generasi X itu kan apa ya para petarung biasanya. Mereka mendaku sebagai petarung. Beda sih. Gen X itu kan selalu suka dengan tantangan, suka dengan, jadi mereka terbiasa dengan pola-pola apa ya istilahnya challenge. Betul. Udah siap selalu, aja kan misalkan ada. selalu menantang diri sendiri gitu. Jadi akhirnya karena perbedaan kebiasaan yang terbangun di antara lintas generasi ini, ini harus ada jembatannya. Transisinya biar jelas ya, bridgingnya ya. Betul. Nah persoalannya adalah siapa yang menjembatani? Tugasnya siapa ya? Sebenarnya generasi sebelumnya harus bisa nih, generasi X, generasi milenial itu harus bisa menjadi jembatan juga buat mereka ya. Terutama generasi milenial ya, Iya, yang generasi setelah X itu ya. Di antaranya X lah. juga lah ya. Iya. X juga masuk ke milenial. Nah ini harusnya bisa menjadi jembatan di antara kebutuhan komunikasi itu. Gen Z-nya ya. Nah persoalannya di tengah-tengah masyarakat kita ini kan, tatanan sosial kita ini kan nggak tuntas ya istilahnya. Masyarakat kita itu tergolong masyarakat yang repot dengan riwah dengan kesibukannya masing-masing. Terlalu sibuk. Ya bagaimana nggak sibuk, karena kita ngurusi dapur kita sendiri aja belum selesai. Belum tuntas, betul. Ya kan? Kita ngapain harus peduli yang lainnya ya? Kita ngurusi kehidupan kita aja nggak tuntas-tuntas. Sehingga harus disiapkan nih kelas sosial tertentu ya, atau katakanlah misalkan ada kelompok tertentu di dalam masyarakat itu yang memang tugasnya untuk itu, dan dibayar untuk itu gitu loh. Iya. Itu loh. Menjadi expert aja ya, situ ya. Nah, tapi di lingkungan pendidikan sebenarnya memungkinkan untuk itu. Masih bisa. Karena memang tugasnya mendidik Ada kan. di situ, betul. Nah,
masih problem juga di dunia pendidikan kita. Apa kalau menurut kamu? Iya, Yang karena jadi problemnya? di dalam dunia pendidikan itu ada banyak capaian-capaian yang harus Ada target. Iya kan? Nah, betul. Terutama beban administrasi, beban birokrasi yang begitu berjubel Betul, gitu kan. betul. Terus kemudian berkenaan dengan angka kelulusan dan lain sebagainya. Nah, ini Ya. akhirnya Terabaikan yang itu ya. yang pendidikannya itu yang terabaikan. Padahal pendidikan itu ngomongin soal bagaimana orang itu, anak itu ya, Iya. sampai memiliki kecakapan hidup. Harus sampai sejauh itu ya, harusnya ya. Jadi nggak cuman disuruh menghafal rumus matematika yang begitu banyak, Pengetahuan saja. terus kemudian menghafal pohon keluarga dari tumbuh-tumbuhan, binatang Betul. dalam biologi, atau misalkan rumus kimia, senyawa dalam kimia. Itu oke, itu penting untuk diketahui, tetapi yang lebih penting lagi adalah how to speech, bagaimana how to communicate the meaning atau sesuatu yang mau kita sampaikan gitu loh, biar bisa dipahami. Itu tuh hal yang saya kira juga penting tuh sih. Hari ini itu problem utama Gen Z itu adalah terlewatkan ya, kayak semacam bagaimana cara berkomunikasi yang baik biar bisa dipahami itu kayak hilang aja ya. Makanya kan beberapa studi juga mengatakan bahwa Gen Z ini kerap mendapatkan stigma kurang menyenangkan di dalam dunia kerja. Mereka ini kan lahir antara tahun 97 sampai 2012 ini yang dianggap sebagai generasi yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jelas kelihatan sih ya. Ya kan? Bahkan dalam beberapa waktu lalu ya, sebuah survei ini yang dilakukan oleh intelligence.com di waktu itu bulan Agustus 2024 ini terhadap 966 manajer perekrutan atau HRD ya. Ini menunjukkan bahwa 6 dari 10 perusahaan memecat pekerja Gen Z. Iya. 6 dari 10 perusahaan 60% ya pekerja dari Gen Z. Iya. Nah, sebagian ini beralasan bahwa Gen Z itu dianggap tidak profesional dan tidak siap masuk kerja. Nah, selain itu soal plus minus pekerja Gen Z ini juga beberapa kali menjadi topik yang ramai juga dibahas di media sosial. Lalu apa sih yang membuat mereka itu jadi punya stigma seperti ini? Ya, ini ada satu rilisan yang dimunculkan di Indian Express pada bulan Desember tanggal 4 2020. Bulan kemarin ya. Nah, pertanyaan seputar mengapa Gen Z sangat tidak profesional itu biasanya ditemukan di lingkungan kantor yang karyawannya lintas generasi. Yang beda-beda. Kayak di kita nih lintas ini generasi. Sangat ya, komplit nih kayak di sini. Ada yang dari baby boomer, ada X, Y sampai milenial, Z, Alpha bahkan ya. Mereka itu cenderung tumbuh sebagai pekerja yang penurut, suka bekerja melewati jam kantor dan selalu tunduk terhadap perintah atasan. Itu kalau boomer, X, Y dan milenial. Iya. Nah, mereka berpandangan dunia atau setidaknya kantor mungkin akan menjadi tempat yang lebih baik jika Gen Z itu mengikuti jejak mereka. Anggapan kita sebagai Gen Y atau Gen X ya. Iya. Nah, sementara Gen Y atau milenial ini adalah kelompok yang lahir antara tahun 81 sampai 96. Nah, generasi ini seringkali dibandingkan dengan Gen Z karena keduanya sama-sama tumbuh di era digital. Iya, udah masuk di era digital. Milenial ini merupakan generasi pertama nih, Azi, yang tumbuh saat internet dan digitalisasi mulai berkembang. Sementara Gen Z udah mulai aja ketika internet dan teknologi di era digital ini sudah sangat berkembang. Betul, eranya udah beda sih. Betul, maka cara berpikirnya ya teknologi banget. Iya, kan, teknis banget. Nah, tetapi kedua generasi ini ternyata punya karakter yang berbeda. Gen Z misalnya, ini dengan pendekatannya yang santai ketika di kantor, sementara Gen milenial ini terkesan membiarkan segala sesuatunya berjalan begitu saja. Flow, lebih santai aja udah. Tapi kalau Gen Z itu mereka pokoknya ya pinginnya kantor itu menjadi ruang hidup gitu loh. Jadi mereka itu merasa vibe-nya itu ya vibe-ku banget gitu loh. Harus dipaksain kayak gitu. Kenyamanan menurut dia gitu. Nah, misalnya nih
mereka ini bisa begitu saja setuju untuk lembur hingga menghabiskan waktu dalam kantor daripada di luar. Itu kalau milenial ya. Walaupun memiliki suatu kesamaan dan merupakan generasi yang tidak begitu jauh dalam usia, masih tetapi mengapa lebih banyak cap negatif terhadap Gen Z? Nah ini nah ini salah satunya adalah karena ruang digital ini saat ini ya berpusat pada Gen Z. Ya, setuju. Mulai dari e-commerce sampai LinkedIn ya, dan jejaring sosial yang itu digunakan untuk bisa mencari kerja. Semuanya mencoba menarik perhatian Gen Z. Nah, topik menarik Gen Z ini mengenai Gen Z ini ya juga memiliki peluang tinggi untuk menjadi ramai, terlebih ketika dikaitkan dengan Gen Z dengan generasi sebelumnya. Dan tanpa disadari nih ya, itu juga berperan membentuk stigma Gen Z yang kurang baik ya. Dan pertarungan antara Gen Z dan generasi selanjutnya itu secara tidak langsung sampai ke bawah di ruang kerja. Kayak dibanding-bandingin deh. Biasanya gitu tuh. Dan satu hal yang bisa memperbaiki hubungan pekerja Gen Z dengan pekerja milenial maupun Gen X adalah dengan berpikiran terbuka, mencoba mempelajari hal-hal baru dari semua orang. Harus dikomunikasikan ya. Nah ini yang kayaknya perlu nih kita diupayakan tuh ya. Dan memang ya seperti disampaikan oleh Newsweek beberapa bulan yang lalu. Memang bertebaran ya stigma mengenai Gen Z ini. Tapi pakar bisnis mewanti-wanti HRD untuk tidak gegabah memecat generasi yang satu ini. Jangan dulu ya. Karena Gen Z ini sekarang melebihi jumlah generasi baby boomer di tempat kerja dan diperkirakan akan mencakup 30% dari seluruh pekerja yang pada tahun 2030 nanti. Iya, kan 5 tahun ke depan. Betul. Sekarang baby boomernya di sini kan cuma 2 mungkin ya. Nah, sementara Gen Z lumayan ada lebih dari baby boomer nih. Iya. Dan ini Joy Taylor. Siapa tuh? Dia itu seorang direktur pelaksana di perusahaan konsultan Alien. Kayak merek ini ya, apa namanya? Itu Avian Pen. Bukan. Kamu itu kan? Bukan, ini kayak merek apa sih namanya? Kayak Aliansi ini. Asuransi ya, itu maksudku. Benar ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Nah, perusahaan ini perlu beradaptasi. Bukan sebaliknya. Karena menurut dia menguasai alur kerja antar generasi ini memang akan sangat mendukung produktivitas dari perusahaan, terutama dalam mengatasi tantangan bisnis di tahun 2025 ini untuk tahun-tahun berikutnya yang akan datang. Dan memang generasi ini membawa sudut pandang baru ke dalam budaya kerja modern dan akan sangat merugikan jika mereka ini dipecat gitu. Kita memang perlu nih orang-orang Gen Z karena supaya kita tahu diperbarui supaya tahu bahwa apa sih maunya Gen Z ini, yang dibutuhkan Gen Z itu apa, sehingga selera Gen Z itu kita tahu, sehingga radio ini bisa tetap jalan sih. Jadi rasanya itu nggak tua-tua banget ya akhirnya ya. Nah nantinya saat para pemimpin lama di tempat kerja ini mencapai akhir karirnya, Gen Z ini akan dikenal sebagai generasi yang mengubah norma-norma perusahaan juga sih. Itu otomatis sih. Iya. Dan Gen Z ini memiliki beberapa talenta yang bisa dipelajari oleh perusahaan yang sudah mapan. Misalnya dalam hal literasi digital. Mereka cepat banget belajarnya. Iya kan, emang masanya kan. Dan aku mengakui itu. Aku tuh tergolong saya mengikuti semua ya, banyak di media-media internet ini. Tapi aku nggak bisa sampai selincah mereka. Bisa mungkin bisa, tapi selincahnya mungkin beda ya. Betul. Kalaupun misalkan harus belajar coding misalnya, aku butuh waktu. Mereka lebih cepat. Karena sudah terbiasa. Terus kalaupun saya mau masuk ke dunia animasi misalnya, ya aku bisa sih. Bisanya cuman, kalau mereka jauh lebih bisa lebih fast lagi dinamis gitu loh, karena fresh gitu. Iya. Dan yang jelas itu mereka punya keberanian dalam berbicara. Ini berbeda dengan kita yang lahir di era sebelumnya. Kamu milenial ya? Aku ikutnya milenial. Aku Gen X. Kamu X, betul. Nah itu berbeda. Kita tuh masih ada sungkan-sungkan. Agak pekewo ya atau gimana ya? Ada segan gitu kan. Karena memperhatikan
dia lebih senior dari dan aku lain nih. sebagainya. Iya. Nah senioritas di Gen Y sampai ke bawahnya ya sampai ke atasnya ya, sampai baby boomer ini sangat tinggi senioritas itu. Nah sementara Gen Z Iya. itu nggak mau yang seperti itu. Ya pokoknya harus sama aja gitu kan. Iya sih. Karena persaingan yang dimunculkan itu adalah persaingan skill, kecakapan hidup tadi. Bukan senioritas. Betul. Ya kemampuan aja dalam bekerja seperti apa gitu kan. Meskipun kan dalam faktanya dalam dunia kerja ada banyak faktor. Salah satunya itu tadi senioritas itu. Iya, betul. Ya, kalau kita sih udah tuntas ngomongin soal senioritas. Betul. Ini ada yang ditanyakan sama Dimus nih di Karanganyar ya. Kalau Mas Ribut kan Gen X, kalau Mas Hazi Y. Sebenarnya tahun pasti antar gen dari tahun berapa sampai tahun berapa? Udah tadi ya. Enggak ya. Ya ini kalau kita ini ya, kalau baby boomers itu kan dari tahun 46 sampai 64 nih. Kalau X ya dari 65 sampai 80. Nah, kebetulan Mas Ribut lahir di tahun 65. Itu generasi aku berarti. Iya, kamu lahir kan di tahun 65 nih. 80. Aku 80. 80 itu aku the end of Gen X. Iya. The end of Gen X dan aku bukan the first of Gen X bukan ya? Bukan, aku masuk di era transisi Gen X menuju ke milenialnya ya. Aku berada di bulan pertengahan. Iya, bulan betul. Agustus. Iya. Dan tahun 80 itu sebenarnya sudah menjadi banyak teknologi sudah berkembang. Udah transisi aja deh. Iya sih ya. Internet itu udah ada di tahun 80. Cuman kan belum sampai sini. Kita belum memakai Iya, gitu. iya. Gen Y itu 81 sampai 95. Ya, aku yang 95-nya. Nah, kemudian iya, kamu Gen Z ya berarti ya. Aku di antara Gen Z. Gen Z itu 96 sampai 2010 ya. Nah, eranya yang dari 2011 lah, dari 2011 sampai sekarang itu Alpha. Itu. Udah mulai ada generasi baru lagi nih. Betul. Sekarang ya. Anak-anak kita tuh Gen Alpha. Anakku 2011, ya Alpha. Budi di Comal. Halo Budi. Kita hidup di dunia itu tujuannya apa Mas Osi, Mas Ribut? Jawab. Jawab sih. Aku hidup di dunia. Tujuannya apa? Aku ya ada banyak tujuan sih ya. Yang tujuan itu nggak bisa banyak. Satu tujuan itu deh. piknik berarti kamu. Betul. Piknik banyak destinasi ya. Kan? Tapi balik lagi kan, tujuannya kan adalah pulang dengan selamat. Nah itu betul ya. Iya mau kemanapun perginya ya. Iya kan. Tujuannya tetap harus pulang dengan selamat. Kan? Betul. Piknik itu perjalanan, bukan destinasi. Dalam piknik itu adalah bagian dari perjalanan. Bukan tujuan ya. Kita mampir, bukan kemudian itu tujuan akhir. Iya. Ya kan? Bisa dipahami. Ke Borobudur, ke Prambanan, kemana lagi. Tujuan akhirnya ya pulang. Tetap pulang. Nah itu Mas Budi ya, udah dijawab dengan sempurna. Kita nanti pulang, mudah-mudahan pulang dengan selamat ya. Itu harapan kita semua dan sih. membawa oleh-oleh yang terbaik. Amin. Sama bekal. Ya bukan bekal. Oleh-oleh betul. Oleh-oleh. Kalau bekal itu dari rumah ya. Dari rumah kita mau pergi. Kita harus bisa membawa oleh-oleh. Yang banyak, yang mahal-mahal. Oleh-oleh gitu ya. Mas Aziz 95, umurnya 22 dong. Iya betul. Iya, dia umurnya 22 di Mus. Aku 22 ya. 22. Iya betul. Berarti 10. 22 kan 10 sih. Satunya 10. Oke. Aku 22 betul. Takim. Apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ozi. Malam juga Mas Takim. Mas. Oh iya. Mas Ribut ora saya Mas. Ket sore ngoceh terus. Enggak, dia kalau diem aja saya. Iya. Makanya dia ngoceh. Enggak, aku tuh sebenarnya di belakang tuh lagi gabut ya kamu. Gabut banget karena benerin tulisan orang ini enggak bener-bener. Aku juga belum benerin tulisan semuanya. Ini bukan tulisan berita sih. Ada artikel yang dikirim ke ini kan ke kotomono.co itu. Menurutku ini artikelnya bagus, tapi cara penulisannya ini yang enggak sampai. Perlu dibenahi. Gitu lah. Iya. Enggak sampai gitu. Message-nya itu enggak sampai. Ini mau ngomong apa sih gitu. Terus akhirnya aku mau pulangin, ini paling nggak bakal dikerjain. Bisa aja tetap manglih. Anak Gen Z kan gitu. Ya eman-eman jadinya ya. Makanya kalau ngobrol sama anak Gen Z itu ya, instruksi itu harus sejelas-jelasnya. Dari A sampai Z itu benar-benar tuntas. Karena mereka tuh kadang-kala di tengah-tengah jalan, ini gimana? Nanya lagi nih. Iya. Aduh, kita ngerasa sudah tadi selesai udah gitu kan. Stepnya 1, 2, 3. Misalkan ada 5 step. Yang dia minta itu 10 step. Kayak terlalu maksa. Harus detail dan detail banget ya. Itu maksa banget sih. Misalkan ini. Iya. Oke, kamu kan koordinator liputan nih. Betul. Kamu nyuruh anak Gen Z misalnya.
tolong ya kamu liput Bikin berita Mas, ini. bikin berita tentang kenaikan harga Kepokmas nih. Kamu ke kantor Perindak Dindakop. sama ke pasar. ke Udah nih pedagang nyampe ya. nih ke Dindakop, terus kemudian dia nelpon, Mas ini saya Yang harus mau ditanyain apa Mas, lagi? ini saya udah sampai di Dindakop. Dindakop nih. Saya Saya ketemu sudah di sama depannya. siapa? Terus saya pertama kali ketemu di mana ya gitu. Iya, betul. Sama siapa ya? Saya nemuin siapa dulu ya. Itu gitu pasti. loh. Ya kan? Iya. Kan ketemu aja ketemu orang nanya kan gitu kan. Ketemu sama Bu Kabit nih misalkan. Enggak, belum sampai ke sana. situ. Jadi saya Mau tanya soal ini. ini masuknya lewat mana ya? Sampai ditanyain itu. Oh, sedetail itu ya? Iya kan? Oh, ini sih keterlaluan ya? Iya kan? Iya sih. Itu Iya ada sih. pintu kan? Masuk aja. Iya kan? Mas gak ada belnya. Aduh, ini sih agak lumayan rumit banget sih ya. Iya. Nggak bisa ngebayangin sih kalau itu tiap hari ketemu sama yang gituan. Terus kemudian masuk nih, masuk. Mas, Ketemu sama security nih. ini yang di saya depan. ditanya sama Security. satpam. Katanya saya apa ini mau ketemu siapa? Ini saya harus ketemu siapa? Itu berat ya. Ngadapin yang semacam ini kayaknya. Iya kan? Saya nggak sabar deh. Makanya Saya jemput, saya pulang paksa. Ya biar aku aja, kamu pulang ya. Makanya. Iya. Terus sampai oke, ketemu nih sama kabitnya nih misalnya ya. Terus nanyain di depan orang yang ditemui itu pasti apa ya, pernyataan pertama itu pasti apa yang menjadi instruksi itu yang disampaikan. Sesuai. Saya kemari itu disuruh. Jadi disuruh bukan dia yang butuh, ingin ngerti ya. Bukan itu sebagai tugas dia. Saya itu disuruh sama koordinator saya untuk menanyakan Perihal soal ini. Ya. Gimana Bu? Iya, tadi kayaknya miskomunikasi tadi ya. Kurang cakap dalam berkomunikasinya ya. Itu fakta loh sih. Itu fakta. Itu fakta banget. Makanya kalau di tempat kami ya di Sekolah Sogan, di Sogan Institute itu kita ngelatih itu kemampuan untuk berhubungan, Cakap ya, berkomunikasi. berkomunikasi dan membangun relasi. Termasuk kemarin Jejaring ya. Kemarin yang waktu aku pergi ke Semarang itu, Iya. kami ngajak beberapa anak yang ikut relawan itu mereka berarti kalau mereka lahir di tahun 2000-an Berapa ya? Berarti 2000 masuk awal. Gen Z ya, masuk Gen Z. 2000. Iya, udah masuk kan dari 96 kan? Itu mereka kita ajak ya, kami ajak Dilibatkan di situ. Terus kita kasih mereka challenge. Oke. Kamu harus nanti begitu pulang, kamu harus Ceritain. bisa mengantongi minimal setiap orang ya, Iya. 5 nama yang kamu kenalan di situ. Terus plus ceritanya apa? Aku kenal sama misalkan Pak Heru. Pak, saya kemarin tadi ketemu sama Bu Wati misalnya. Bu Wati itu keren. Beliau ini orang ya. Ini asalnya dari ini, terus Bisa nyeritain itu. Enak itu. Minimal 5. Udah dipraktekin. Udah. Emang bener sesuai dengan harapan. Iya belum. Oke. Tapi minimal kan itu Sudah ada upaya ya. Ada upaya untuk. Artinya gini, kenapa itu perlu Kamu kami ajarkan lakukan? itu. Ya memang repot sih ya. Akhirnya kan harus ada ongkos dan lain sebagainya. Tapi itu penting banget. Itu penting banget. Nah itu yang nggak bisa dilakukan oleh sekolah. Iya ya. Karena sekolah Udah itu terlalu terbiasa itu banyak ya. orang gitu kan, terlalu banyak anak yang harus dididik. Dalam satu kelas saja, misalkan dalam satu ruang 32. kelas saja 32. Rombel nih. Sementara kalau dilihat dari jumlah rasio guru dan murid Nggak berimbang. nggak berimbang. Yes. Satu guru berbanding dengan katakanlah 100 murid itu sudah nggak ideal. Iya jelas kali itu. Terlalu banyak. Rasio yang paling ideal dalam Minimal dunia berapa? pendidikan itu ya Maksimal? 1 banding yang maksimal ya. Iya. Yang maksimal ideal banget 1 banding 15. Itu paling banyak ya. Jangan sampai lebih dari itu ya. Itu paling sedikit. Artinya maksimal dalam rasio itu Iya. paling minimal. Enggak, maksudnya gini. Idealnya. Iya. Ngerti. Maksudnya harusnya lebih baik lagi ya, kurang dari 15 ya. Kurang dari kan 15. Gitu. Tapi faktanya di lapangan nggak mungkin itu terjadi. Pasti lebih. Aha. Iya. Apalagi sekarang ya, sekolah mau nggak mau itu kan pada rebutan murid. Iya, lebih ya. Iya kan? Ingin memiliki banyak murid. Semakin banyak murid, semakin untung. Iya sih. Iya kan? Kita lihat dari pendaftaran awal aja kan udah Iya. berapa tuh. Iya Nah sih. makanya
Sementara apa ya, guru yang ada di sana ya tetap aja jumlahnya segitu. Ya. Nggak ada penambahan. Padahal jumlahnya murid bertambah ya. Itu dari sisi jumlah. Oke. Belum sampai ke Kualitasnya, kemampuan. ya. Kan? Kualitas guru, terus kemudian dan macam-macam. Banyak hal yang mestinya apa ya? Itu bisa menjadi perhatian dari semua pihak. Jadi pertimbangan juga ya. Iya. Ngeri loh. Iya sih. Sebenarnya ngeri banget. Oke, Mas Takim juga gabung lagi. Apa tuh? Pantes Mas, anak-anak Indonesia banyak yang orang muridnya 40, gurunya 1. Iya. Tapi kalau di SMP SMA udah beda-beda. Kalau di SD kan wali kelas 1 itu menangani semua mata pelajaran ya, satu kelas satu gitu ya. Kalau di SMP SMA kan kayaknya per mata pelajaran aja ya. Nah, makanya guru SD itu idealnya ya, mereka yang tuntas pembelajaran secara keilmuannya sudah tuntas harusnya menguasai banyak ini. Dia itu multi apa ya pelajaran istilahnya, multi apa sih istilahnya itu aku lupa. Ada istilah lain? Ada multi pokoknya itu level marketing? Bukan. MLM itu. Kita cari downline bukan cari murid ya. Makanya kalau di Jepang ya, guru TK, guru PAUD itu justru apa titelnya? Profesor. Oh ya, TK tuh. Iya. Profesor ngajar TK. Iya. Oh, keren ya. Karena gini. Kenapa? Semakin tinggi ilmu seseorang dan semakin dia itu untuk bisa sampai pada tuntas menjadi seorang yang benar-benar pantas mendapatkan titel itu ya. Bukan soal titel. Okay. Jadi ini bukan masalah titelnya, tetapi lagi-lagi lebih pada implementasi ilmunya. Bagaimana dia mampu menyampaikan keilmuan dia secara supaya bisa dipahami oleh banyak orang. Itu harus lewat itu. TK. Anak-anak yang paling usianya kecil. Karena di kita ini kan banyak orang pinter. Ya karena banyak minum telangin ya. Enggak gitu. Maksudnya banyak orang pinter, tetapi kan belum tentu mereka mampu menyampaikan keilmuan mereka, kecerdasan mereka kepada orang awam, umum gitu. Dan kadang-kala kecenderungan kita nih ya, orang pinter di Indonesia itu kecenderungannya mayoritas ya, kebanyakan itu menggunakan istilah-istilah yang susah dipahami. Betul. Ya. Jadi kata-kata dia, pernyataan beliau, mereka ini apa sih maksudnya? Iya. Pemilihan diksinya kadang kita yang sebagai awam nggak ngerti ya kan? Dia mau ngomong apa. Kebiasaan itu sebenarnya kalau di Jepang itu kebiasaan jelek. Justru ya, semakin dia ngomong itu berarti Anda bukan orang yang punya dedikasi. Anda dianggap sebagai orang yang sebenarnya tidak punya kepedulian terhadap kemajuan bangsa. Itu bisa dikatakan mereka yang seperti itu belum mampu ya untuk bisa menyampaikan. Iya, dia pintar untuk dirinya sendiri, gitu. Nah, nggak untuk banyak orang. Betul. Padahal untuk mencapai pada indeks pembangunan sumber daya manusia SDM yang baik, yaitu tadi segala macam ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh para ilmuwan, para guru besar ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Bisa dipahami. Artinya gini logikanya gini. Rata-rata mereka yang guru-guru besar itu kalau di Jepang nih ya, kan mereka sekolah itu kan ada yang dibayar oleh negara. Oke, iya. Ya kan? Nah, maka cara mereka untuk mengabdikan diri kepada negara adalah dengan cara mereka itu menyampaikan ilmu mereka yang dia dapat kepada masyarakat. Dengan cara yang bisa dipahami sama masyarakat itu. Oke. Dan itu mencerdaskan. Oh jelas. Betul. Artinya nggak harus dia itu menyuruh orang itu kuliah kepada dia, tetapi itulah bentuk dari konsekuensi ataupun komitmen komitmen. Saya lebih sepakat dengan komitmen keilmuan itu di situ. Bukan komitmen keilmuan itu harus mengajar. Tidak sekadar kesetiaan kepada lembaga pendidikan misalnya tempat mereka bekerja sebagai dosen sebagai apa, tetapi
Dia perlu menyampaikan apa yang dia ketahui, pemikirannya, gagasannya kepada masyarakat. Betul begitu. Sebenarnya itu bisa lebih dipahami kalau misalkan kita ajak ngobrol mereka deh. Kalau mereka ngobrol sama kita kok kita paham ya, maksudnya ngobrol sama masyarakat yang ini nih lintas genre nih, apapun itu ya, kok gampang dipahami. Nah kayaknya itu udah lolos deh ya. Iya. Ya kan? Makanya saya seneng tuh masuk ke dalam forum-forum diskusi-diskusi yang istilahnya lebih cair ya, kayak misalkan saya masuk ke Maia, saya masuk ke mana gitu, karena di situ ada ada banyak orang-orang hebat tuh di Maia itu, beberapa di antaranya profesor, di antaranya ada doktor dan lain sebagainya. Tetapi begitu mereka duduk bersama, nggak kelihatan siapa yang doktor. Udah nyampur aja gitu ya, nyatu aja ya, baur ya. Sekalipun ya, katakanlah misalkan berada di atas panggung, tapi mereka itu bicara itu ya dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa yang dia paham, yang dia bisa, yang dia ngerti. Akan keren ya. Itu. Nah, Takim gabung lagi. Kenapa Takim? Takim nih komen lagi nih. Rata-rata orang pintar di Indonesia itu pengen kelihatan lebih pintar dari yang lainnya, Mas. Contohnya saja, sewaktu dulu saya sering ikut kumpulan bareng orang-orang yang sudah S1, yang masih kuliah. Mereka itu sering bicara dengan bahasa intelek. Sedangkan banyak pula yang di kumpulan itu ya, itu belum kuliah. Atau orang awam itu tidak paham bahasa-bahasa intelek tersebut. Biar dianggap bahwa wah keren nih orang bisa bahasa-bahasa ini nih, itu yang saya nggak mengerti nih. Makanya ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi problem. Kebiasaan-kebiasaan itu kapan ya? Kapan akan berakhir gitu? Harusnya iya sih ya. Nggak cuma dalam konteks ngobrol kayak gini ya. Dalam hal tulisan misalnya. Itu kerasa banget. Iya sih ya. Jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Saya kadang-kala baca jurnal tuh iya bener sih keren. Cuman ya siapa yang mau konsumsi? Iya harusnya bisa mengetahui audiensnya siapa ya. Ya nggak perlu mau audiensnya siapa, tetapi lebih pada kalau dulu ya saya pas kuliah itu, pas zaman aku bikin skripsi dan tesis itu, pas bikin skripsi nih, bahasaku tuh nggak muluk-muluk, bukan muluk-muluk ya, tidak lebih beda ya dengan bahasa ilmiah itu tidak muluk-muluk sebenarnya, tetapi ada gaya bahasa di dalam penulisan karya ilmiah itu yang baku dan terkesan kaku sehingga nggak sembarang orang bisa membacanya. Artinya nggak paham ya, bisa dipahami. Ya. Nah aku tuh akhirnya menuliskannya dengan bahasa yang lebih media, dipahami, bahasa media, media yang lebih cair dan lebih ini bahasa komunikasi gitu kan. Nah boleh emang? Nggak boleh sih sebenarnya. Tetapi aku melanggar. Ya biar lebih dipahami banyak orang ya. Bukan gitu. Apa alasan kamu? Jadi waktu itu sempat ditanya sama dosen penguji. Kenapa pakai ini? Kamu itu mau nulis novel apa mau nulis skripsi? Iya, ditanyain gitu. Tuh, ya. Loh emang beda loh, Prof gitu. Iya kan karya skripsi itu kan karya ilmiah. Nah ini mau kemana nih arahnya? Itu kan bukan itu kan bahasa ilmiah juga, cuman dengan bahasa yang lebih cair. Pemilihan kalimatnya, katanya. Dan saya Terus apa alasan kamu? Dia nanya. Saya itu cuma punya cita-cita supaya skripsi saya itu tidak hanya menjadi tumpukan sampah di rak buku perpustakaan. Betul. Satu. Yang kedua, supaya tukang parkir pun bisa membaca dan paham ya karya skripsi saya itu dengan enak gitu. Supaya mereka ngerti. Bisa paham. Gitu. Iya. Akhirnya dimaafkanlah kamu. Ya nggak tahu ya soal itu ya, tetapi kan itu jawaban saya ketika di sidang gitu. Tapi ada pembenahan lagi nggak ketika kamu ngasih argumen kayak gitu tuh? Ya nggak ada. Artinya saya waktu itu kan berargumen bahwa buat apa saya capek-capek nulis skripsi gitu atau nulis tesis pada waktu cuma itu. ditumbuk aja dah. Cuman akhirnya menjadi dokumen rahasia buat saya. Dan tidak bisa saya bagi kepada orang lain. Percuma sih. Ya kan. Saya akhirnya hanya bisa bercerita tentang pengalaman saya
ketika saya nulis Saya pernah skripsi. bikin ini. Lah buat apa? Nah, isinya apa kan? Jadi berasa kepala saya kosong juga dong Pak. Aku bilang gitu. Begitu lulus kepala saya kosong, nggak ada yang mau saya sampaikan Ceritain ke yang kecuali lain. hanya cerita-cerita terenyuh, cerita-cerita yang mengharukan. Hanya pengalaman jadinya. Nah, aku paling sebel tuh kadangkala ya kalau di acara wisuda ya, yang diceritakan itu misalkan hal-hal yang mengharu biru itu. Misalnya bersyukur saya bisa berdiri di depan sini itu karena berkat dukungan orang tua bla bla. Orang tua saya ini adalah seorang bla bla. Kayak ini dia kayak acara di TV ya jatuhnya ya kalau itu ya. Me banget ya. Nah, masyarakat ilmiah mestinya nggak begitu. Beda ya. Tapi sampaikan gagasan apa yang mau dikemukakan atau misalkan apa yang kemarin kita kerjakan selama proses belajar itu gitu kan. Sampai akhirnya kita memahami bahwa katakanlah misalkan begitu. Selama saya kuliah saya menempuh studi ini mengenai ini dan di dalam studi itu ketika saya mencoba mendalaminya, saya menemukan sesuatu yang menarik. Apa itu? Bahwa, nah, terus kemudian dikaitkan dengan perihal kehidupan dan perilaku manusia sehari-hari. Ya. Kan enak, gitu kan? Lebih Misalnya, gampang lah. saya waktu itu meneliti kalau di tesis itu meneliti tentang novel Blakanis karyanya Arswendo Atmawiloto itu menarik, novel yang keren menurut saya, berbicara tentang kejujuran. Ada banyak hal yang mengagetkan. Saya misalnya aku disuruh yang berdiri di depan itu pura-puranya menjadi wisudawan terbaik. Bahwa ketika saya meneliti novel ini, saya menemukan bahwa banyak hal tentang kejujuran. Kejujuran tidak semata-mata soal bagaimana kita sanggup menyampaikan fakta. Sesuai fakta, sesuai kenyataan sesuai dengan apa yang terjadi. Tetapi lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Tidak gampang untuk menyampaikan kejujuran karena kejujuran itu punya batas. Oke. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Arswendo Atmawiloto adalah ada hal yang lebih dari kejujuran, tetapi kita harus siap untuk menerima konsekuensinya. Apa itu? Berterus terang. Itu lebih tinggi dari kejujuran. Bukan masalah tinggi atau rendahnya. Oke. Tinggi rendah itu nanti ada ukuran etika sih. Beda lagi ya. Ada kita itu istilahnya boleh jujur, ya kan. Tetapi harus pada siapa? Ada ruang, ada waktu. Ada batasan-batasan tertentu yang harus kita pahami ya. Benar kan? Misalkan kita ngerti nih bahwa misalnya ya. Tetangga kita tuh nyuri, anak tetangga kita itu nyuri, tetapi tetangga kita itu ketua RT misalnya. Cara menyampaikannya kan nggak mungkin, Pak RT, belak-belakan ya. Anakmu kemarin nyuri gitu. Iya sih. Sakit hati kan? Otomatis. Kan? Ya. Oh ada tempatnya. Iya kan. Nah ada ruang, ada waktu. Maka kita perlu strategi. Nah itu kejujuran. Nah. Beda dengan keterus terangan. Terus terang itu nyablak itu tadi. Pak RT, gimana sih? Anakmu loh ini. Bapak itu kan bapak yang baik ya. Ketua RT pula. Tapi anaknya kok gitu, nyuri pula. Itu keterus terangan tuh. Beda ya. Iya kan. Tapi itu menampar gitu loh. Ya itu bener. Tapi itu menampar gitu. Itu ngomong sesuai fakta ya. Tapi itu akan menjadikan banyak orang yang tersakiti. Impactnya kan seperti itu. Bahkan mencelakai diri kita sendiri. Bisa jadi. Nah kalau kejujuran itu masih ada bungkus-bungkusnya nih. Untuk menyampaikan bahwa Pak RT, Bapak ini enggak. Kemarin malam bapak tahu nggak anak bapak di mana? Iya. Lebih atau beretika misalkan, ya. Pak RT kemarin malam anak bapak kemana gitu? Atau di rumah nggak gitu? Oh nggak tuh. Semalam itu nggak pulang. Aku tak cari gitu. kok nggak ketemu gitu. Saya tak cari kok nggak pulang. Oh lah. Sama siapa gitu kan gitu. Keluarnya bareng sama siapa? Tapi kan kita nggak ngomong langsung gitu. frontal itu enggak ya. Gitu.
Itu yang namanya Kejujuran. kejujuran itu punya etika gitulah. Tapi terus terang itu dia nerabas semua Nyablak etika, aja gitu. frontal. Tapi itu bahaya. Iya sih. Bahaya untuk kehidupan, bahaya meskipun itu bener ya. Sesuai fakta ya. Makanya, tapi ini yang menarik itu dalam novelnya Arswendo Atmawiloto itu ya apa ya? Dia mengungkapkan gimana sih supaya kita bisa jadi orang yang jujur. Itu Cara-caranya seperti apa sih? ada tuh. Itu seru. Aku baca novel itu sampai tuntas. Sampai itu mendarah daging dalam pikiranku waktu itu. Wih gila. Ya, karena kamu bikin Arswendo tesisnya juga Atmawiloto ya. gitu ya. Oke, Apa Pak tuh? Hakim lagi nih. Kenapa tuh? Di Indonesia sangat langka orang yang lulus S1 atau S2 mau mendirikan rumah baca. Banyak, jangan salah. Banyak kemarin aku Gak cuma di Indonesia ya. rumah belajar untuk masyarakat umum yang kurang mampu secara sukarela. Ada banyak. Iya sih. Kemarin juga sempat kita bahas kan, kayak contohnya di Purwokerto sendiri ada gitu, bahkan itu, sampai ya, luar biasa. Pak Heru itu, Dr. Heru. Bukan kampungku Longko Mas, itu kan kampungmu. Sini, ke kampung sini. Setidaknya orang yang tidak mampu itu bisa merasakan manfaat ilmu orang yang sudah S1 atau S2. Iya, dapat dari asan ilmunya. Nah ini lah. kan jadi dapat manfaat kan? Nah, makanya saya melalui ini nih. makanya saya nggak betah di kampus itu Iya, karena ilmunya medianya beda ya. Ilmunya keserap di ruangan Lebih aja. justru ini yang kita ngomong di ruangan aja bisa Kemana-mana gitu kan, ya. spektrumnya bisa kemana-mana. Betul. Gitu. Nah itu punya modal pintar untuk meraih masa depan. Apa itu? Orang yang sudah S1, S2 itu kan punya modal pintar untuk meraih masa depan dan bermanfaat pula untuk generasi penerus bangsa ini. Tapi sayangnya sangat langka Mas yang bisa melakukan itu. Oh gitu ya. Ya ini sih kayak nggak semua lulusan S1 ataupun S2 itu mau melakukan itu sih ya. Meskipun banyak juga jumlahnya yang mau gitu kan. Ya kalau saya boleh ngomentari ya, orang terdidik itu bukan dilihat dari Kepintarannya ya. bukan dilihat dari titelnya, tetapi dia berani mengambil tanggung jawab secara moral ya, untuk berani menyampaikan gagasannya, berani berani melakukan sesuatu yang utuh ya untuk ngomongin soal keilmuan itu tadi, berdasarkan keilmuannya Sebagai penyampai lah istilahnya. tidak asal jeplak gitu. Dan tanggung jawab moral ini sebenarnya memang tidak ditulis ya, bukan aturan yang tertulis. Betul. Tetapi tanggung jawab orang yang sudah berpendidikan itu ya, itu dia mau untuk berbaur dengan masyarakat tanpa sekat gitu kan, untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya itu menyampaikan kebenaran, itu yang paling penting gitu. Harus seperti itu tuh. Jadi bukan masalah S1 S2-nya, bukan titelnya. Oke. Ada loh kadangkala orang itu nggak lulus, nggak pernah kuliah, bahkan tapi nggak sampai kuliah, bisa loh pemikirannya melampaui yang lulusan yang tinggi-tinggi ya. Betul. Karena apa? Mereka mau belajar, mereka mau membaca dan ada lain ketekunan sebagainya, itu. gitu. Ya saya menemukan orang-orang yang seperti itu banyak ternyata di Indonesia. Cuman memang jarang terekspos. Enggak, iya betul. Mereka tetap masih aktif kok, masih bergerak juga ya. Ada loh yang lulusan S3 tapi dia memilih melepaskan itu ya. Memilih untuk menjadi seorang pemulung. Iya. Melepaskan titelnya kan. Daripada mungkin S3 harusnya saya nggak pantas nih di sini. Nggak seperti itu ya. Iya. Dia memilih jadi pemulung. Susilo Tur itu. Adiknya Pramudiana Tatur. Gila ya. Dari Blora ya. Gila. Dia mendampingi para pemulung di desanya dan ya begitulah. Jadi pengayom akhirnya ya. Iya. Keren ya. Itu loh. Value. Nah, ini penting banget value. Orang yang sebenarnya ya, orang yang punya kualitas itu tidak dilihat dari titel, jabatan, pekerjaan atau apapun itu. Bahkan mungkin sanjungan kayak misalkan sapaan,
katakanlah misalkan kalau di tempat kita ini ada Pak Yai itu, ada siapa itu, Prof, itu bukan itu, tetapi lebih pada value seseorang itu lebih pada bagaimana dia mau berbaur dan seperti itu tadi, seperti Susilo itu. Nah, kiai kampung misalnya, menurut saya adalah akademis yang real beneran itu, iya. the real akademis itu, the real akademik itu Ya le kita yang di kampung. Yang kita panggil le itu kan, yang jarang panggil ustaz atau apa. Karena mereka itu dengan ilmu yang ada gitu ya, yang tapi dia miliki. Beliau itu bisa istilahnya berbagi dengan orang, bahkan menjadi tempat curhat bagi masyarakat. Banyak orang di situ atas ya. masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Bahkan beliau juga bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Iya. Nah, Takim lagi nih. Ada nih banyak pengalaman kayaknya Takim nih soal ini nih. Aku pernah debat nih di media sosial dengan salah satu rektor kampus. Keren banget. Tahu nih kayaknya nih. Gara-gara aku komen slogan kampus mereka yang berbunyi oke. Paham ya? Iya, aku paham. Aku tahu itu kampus yang mana. Dia komen, kuliah kok buat cari kerja. Kebuaya orang kuliah bisa kerja gitu. Tapi benar sih dia ngomong kayak gitu tuh. Iya kan, emang iya kan. Kenyataan tuh. Iya, betul. Ya ya benar sih. Ini banget. Ya, belajar itu tujuannya bukan untuk ini. Mencari kerja ya. Lebih gampang. Mencari kerja. Meskipun di dalam pekerjaan itu ada persyaratan salah satunya itu. Tapi kan itu syarat administratif yang tidak pernah diperhitungkan itu kan persyaratan yang tak tertulis. Personalitas ya, bukan identitas ya. Kalau identitas itu nama, tanggal lahir, alamat, ya kan, organisasinya apa, itu identitas. Personalitas itu penting banget. Lebih penting personalitas daripada identitas, karena personalitas itu ngomongin soal who you are. Who we are, yang di dalam diri kita kita bisa apa siapa diri kita sesungguhnya gitu kan. Kita bisa ngapa, bisa apa, dan akan kemampuan melakukan apa gitu kan, dengan kemampuan itu. Maka ketika masuk ke dalam dunia kerja, komit dengan tidak sebatas komit pada lembaga perusahaan ataupun pada pekerjaannya, tetapi komit pada diri sendiri. Saya punya kemampuan ini adalah bekal yang anugerah yang dibekalkan oleh Tuhan kepada saya. Saya dititipi Tuhan kemampuan ini. Maka saya harus bisa melakukan atau mewujudkan apa yang dengan bekal yang saya miliki dititipkan Tuhan kepada saya, supaya apa? Saya punya fungsi. Iya. Dia lebih bermanfaat ya. Iya, saya punya fungsi. Apa yang menjadi anugerah dari Tuhan itu benar-benar nggak saya sia-siakan. Fungsi itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Kebermanfaatannya untuk banyak orang dirasakannya seperti itu. Keren nih ya Takim ya Takim. Kita baca-baca lagi deh dari Mas Sigit Londo. Ada Pak Cipto juga. Di video. Apa? Ini video kan? Oh iya betul. Mas Sigit Londo nih hadir nih di Sabtu malam minggu ini. Capek deh. Jamila Jamidong. Masih fokus nih Radio Kota Batik mengudara. Kawasan di Diraja di gang ada yang masih banjir sebagian Mas Ansi. Oh gitu. Efek sekarang banyak rumah, kebun berkurang dan airnya berhenti di jalan. Betul. Walau sudah ada yang dicor gangnya, kalau hujan deras pasti banjir. Justru karena dicor itu ya. Gak bisa nyerap ya. Satu itu. Yang kedua ini saluran airnya. Itu perlu sih. Ya memang sih kita ini agak bermasalah dengan saluran air karena buangnya kemana kadang-kala kita susah. Apalagi kalau perkampungannya sudah padat ya. Belok. Nah, ini nggak nemu kali. Iya. Alirannya susah ya. Gitu. Ya, angel ya jadinya ya. Ternyata ada Bro Del Piero. Iya. Ada lagi nih. Kenapa dia manggil kamu Del Piero ya? Kamu mukanya mirip Del Piero deh kayaknya. Apa ya? Kamu pindah ke Italia deh. Coba berarti nanti. Aku ganteng ya? Enggak, bukan tua. Del Piero kan tua. Lebih ketuanya kamu itu. Ganteng. Tua, kamu tua. Aku ganteng. Kenapa kamu mengakui diri sendiri? Iya, bagus.
Terlalu pede ya. Jangan. Ada Mas ini Rohid. Mas Rohid. Ramadan Hidayat di Simbangkulon. Hadir nih. Apa nih, mana nih? Info cuaca malam ini artis Theo, cari Mas Bi. Iya. Ya artis Theo ya. Ya, oke. Mas Oke, Hadi. dari Mas Takim. Mas Hadi dulu ya. Mas Hadi udah dihapus. Wah ternyata nggak sendirian tadi gitu. Aku sempat baca. Dihapus tapi udah dibaca. Takim, ya benar kan Mas O? Mas O. Setidaknya kalau orang kuliah itu bisa bermanfaat lebih untuk masyarakat, bisa juga menyediakan lapangan pekerjaan lewat gagasannya. Oke, antri lagu, oke deh. Ya gitu ya. Ya. Jadi yang pada lulusan S1, yang pada lulusan S2, wah ini tanggung jawab besar loh di pundak Anda. Jangan senang-senang. Mau mengubah bangsa ini seperti apa? Ada pada pundak Anda. Tanggung jawab loh. Iya. Iya Kan, apalagi yang dapat beasiswa. Oh lebih tanggung jawab lagi tuh. Kamu. Aku dulu itu ya menolak untuk dapat beasiswa sih. Iya. Kenapa? Harus mandiri aja ya. Aku nggak mau utang sama rakyat Indonesia. Nah itu bebannya akan lebih berat sih kalau itu sih ya. Iya. Loh, aku tuh sebenarnya punya peluang untuk dapat. Nggak kamu ambil ya? Enggak, karena aku merasa bahwa wah ini tanggung jawab besar nih. Betul. Nah, ini kan duit yang saya terima dari beasiswa itu kan sebenarnya duit yang didapat dari masyarakat juga, masyarakat, betul. gitu kan. Kalau saya akhirnya tidak punya kontribusi untuk masyarakat. Iya kamu jadi kayak ada beban utang aja nah, misalkan seperti itu kan katakan. Aku hanya sibuk dengan urusanku pribadi. Mementingkan kepentingan kamu sendiri. Ya. Betapa egoisnya saya gitu loh. Masih mending mandiri tapi tetap kita masih bisa bermanfaat untuk yang masih lainnya. mendingan mandiri tapi dapat bunga. Oh bang. Aku BCA. Bagian campur aduk aku. Gitu ya. Ada nih Zulfia di mana? Di Tanggil Kulon. Kok bisa di Tanggil Kulon? Ya dia susah mau pindah ke Kauman terlalu jauh ya. Oh ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Oke. Ternyata Mas Ribut juga ya. Iya. Selamat malam juga Mas. Alam. Hadir di malam yang dingin. Asik. Di malam yang dingin ya. Di malam yang sesunyi ini aku kedinginan. Aku sen kiri, ternyata belok kanan. Aku sen kiri, kok kamu sen kanan? Ya, gitu. kita jadi misah ya. Kalau nggak nubruk ya biasanya kan gitu. Salam buat warga di Kota Batik semuanya ya. Iya dong. Oke, thank you. Ada lagi nih dari Anis. Oh Anis makasih ya. Tadi sempat mampir ke sini cuman kita belum sempat ketemu ya. Dititipin sama ini sama Pak Bos ya. Thank you loh Mbak Anis sama Mas Ipung tadi. Betul Mas oleh sak ronde kuwi Mas. Keren ya. Anget tuh ronde jahe. Enak. Medang ronde. Enak ya. Mau dong. Yikin hadir nih Yikin. Yikin ngacung doang. Tadi sempat jabri ke aku. Apa dia ngomong? Soal tadi yang muluk-muluk. Kalau muluk-muluk itu layangan Mas, muluk-muluk. Itu muluk ya. Nah, muluk ke layangan rauman angin Mas sih muluk. Fitratul. Cigu Fitra. Kubis Wartelendi. Habis dari mana sih? Gucci ya? Mbak Anis ya? Oh Mbak Anis baru dari Gucci. Nggak tahu dari mana. Kita dapat oleh-oleh sih, cuman belum sempat kita lihat ya. Dapat oleh-oleh. Rita Sugiharto. Dari nih. Dieng. Kayaknya di Dieng ya. Dari Mbak Cigu Fitra yang ngasih tahu kalau Mbak Anis itu dari Dieng. Dieng ya kan. Kayaknya rame banget di sana ya kalau liburan kayak gini yang kemarin tanggal 1 Januari ya. Ini masih liburan nih. Yang anak-anak sekolah kan ya mungkin tapi ada yang sudah berangkat. Masuk. Anakku udah masuk. Iya, anakku juga masuk, kan cuma anakmu sih. Nah, cuma kan nanti hari Senin itu udah mulai aktif. Aktif ya. Aktivis. Diaktifasi. Mulai pengaktifan tuh. Kalau di Salafiyah kan SMP kan ini lagi outing kelas nih. Sama anakku yang MI juga. Kemana? Outing kelasnya ya di luar maksudnya. Ya maksudnya kemana? Hah? Tujuannya? Outing kelas di luar, jadi pembelajarannya di luar kelas gitu. Outing kelas maksudnya. Outing kelasnya di luar. Maksudnya di luarnya di mana? Di luar kelas. Iya, maksudnya di lokasinya. Lokasinya tetap di sekolah itu. Di luar gitu maksudnya. Di luar kelas ya. Di luar kelas terus di mana? Ya di halaman. Oh di halaman. Ya bilang aja halaman susah amat sih. Kan maksudnya di luar kelas. Ya kamu kalau keluar kelas kemana coba? Ya iya, maksudnya outing kelas itu kan bisa di halaman, bisa dimanapun. Ini yang beberapa waktu lalu ya ngomongin soal outing kelas ini menarik sih. Jadi
beberapa waktu itu ada teman guru ya yang sempat nanyain ke saya gitu, Mas, minta pendapat. outing kelas tuh yang enak kemana gitu. Dia nanya gitu, di Pekalongan tuh yang bisa dibuka. Oh, maksudnya di luar. Ya, saya bilang outing kelas itu nggak harus jauh-jauh, pakai angkutan kemana itu. Nggak. Bisa kok dilakukan dengan keliling di kampung sebelah, di sekitaran sekolah. Kenali lingkungan sekolah. Iya sih, lebih penting sih Iya kayaknya kan? sih. Ada apa di situ? Iya. Ada potensi apa yang di kampung sebelah ke sekolah, di kebiasaan atau tradisi masyarakat yang berlaku Sekitar di sana ya. itu apa? Terus ada nggak anak-anak yang katakanlah nggak sekolah di situ? Nah, kalau seperti itu kira-kira bangun rasa empati anak-anak didik kamu gitu waktu itu, supaya mereka oh iya ya, teman kita Ada peduli. yang nggak sekolah nih, Iya, ada rasa pedulinya. gimana nih supaya mereka anak ini bisa sekolah. Oke, katakanlah misalkan ada nggak di situ anak yang difabel, terus gimana, apakah fasilitas di kampus di kampung sekolah, ya, di di kampung kampungnya itu cukup tersedia. mewadai atau cukup memberikan fasilitas kepada anak-anak difabel. Ada nggak di sana orang-orang tua gitu kan, mereka misalkan minta kepada orang tua di kampung sekitar sekolah itu, minta menceritakan apa sih kampung ini, gimana sih dulunya, sekarang Kondisinya seperti apa. itu. Iya. Bercerita tentang asal-usul kampung kayak atau apa kayak. Banyak yang bisa dilakukan dengan outing kelas itu tanpa mengeluarkan biaya. sepeser uang pun untuk memungut dari orang tua atau dari siswa. Si bocah, Bisa si dilakukan. Jadi outing kelas itu nggak melulu ke museum batik, ke kampung batik. Kan banyak juga pembatik di kampung-kampung yang ada di sekitaran sekolah. Oh ya kan, masih Pekalongan sih masih Iya, banyak. kan? Iya. Ada juga yang pekerja jahit di situ. Ya kan, bisa mereka disuruh bercerita gimana sih jahit itu, gimana sih batik itu, Iya. ya kan? Nggak usah terlalu jauh-jauh ya. Ya harus ke situ-situ. Ya pemahaman si beliau berarti outing kelas ini harus ke tempat mana gitu nih. Iya. Tetap belajarnya sama kayak yang di sekolahan. Betul. Cuman pindah tempat aja nih. Nah, Itu yang dipahaminya ya. aku kasih gambaran seperti itu. Bisa juga mampir ke kantor kelurahan. Ngobrol sama yang di ngobrol sana-sana. sama petugas kelurahan di situ. Pak, kalau caranya ngurus KTP gimana? Supaya kelurahan juga punya kerjaan untuk menerangkan gimana caranya. Iya Ke kan? siswa tadi. Ya. Terus ngomongin soal kelurahan ini didirikan kapan, siapa lurah pertama, ngomong sejarah kelurahan misalnya, dan lain sebagainya. Ada banyak sih. Syukur-syukur nanti dari staf kelurahan itu mengarahkan, yuk kita masuk ke perpustakaan kelurahan. Ada nih kita punya. Ya. Buku-buku. Nanti kalau misalkan kamu ingin baca-baca, ini ada. Kesini aja. Di luar jam sekolah. Gitu. Kan bisa. Gitu Cikgu. Iya Cikgu ya. Aduh, ini Cikgu, aku ngajarin Cikgu. Bakal tempe. Iya. Tahu aku. Iya, kalau misalkan ke pengrajin tempe yang ada di sekitaran, nggak harus jauh-jauh. Lebih baik itu anak-anak itu diajarkan untuk mengenali lingkungan Sekitar sekolah. di sekitar sekolah. Iya. Itu lebih penting. Kenapa problem hari ini adalah kadangkala ya, saya yang kuliah di luar kota ya, begitu pulang-pulang nggak ngerti persoalannya apa di Pekalongan. Agak shock ya. Shock. Akhirnya nggak ngerti. Mengalami culture shock di kampung sendiri. Gimana cara menyelesaikan masalah? Iya. Kan konyol. Iya. Jauh-jauh sekolah sampai S1, S2, begitu pulang sampai di nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Kan konyol. eman-eman ya. Iya, ya nggak eman-eman itu. Ya sia-sia. Ya kan kebodohan juga ya itu. Kasian. Hakim nih gabung lagi. Anakku diulang sampean wae Mas ribut. Wah di biro. Sini gabung ke Sogan, boleh? Ini boleh Kim tiap hari. Atau kamu ini ajak anak kamu buat dengerin Mas Ribut siaran. Gitu ya. Iya. Oke Pak Agus Oro. Kenapa Pak Agus Oro udah pulang belum nih? Mas Ribut dan Mas Osi menetar RKP Karangjopo. Oh udah di Karangjopo. Banyak air hujan. Salam buat warga. Oh banjir ya? Iya. Mas Sigit Londo.
Buat Jikin, ayo Kin ikut lomba mancing tapi jangan bawa portaskin ya. Zikin. Ini beneran lomba mancing kan, bukan lomba mancing mainan alit kencing bukan ya? Jangan-jangan mancing emosi. Iya. Hadir Mas, aku nyimak dengan saksama nih dari tadi. Keren nih. Nyampai ke bawah angan-angan seperti sekolah lagi. Lah pertanyaan saya Mas Ribut, kalau tidur pernah nggak ngelindur ngigau ngomong dewe seperti siaran kok kuipor? Ya enggak lah ya. Kamu enggak? Enggak. Aku katanya sering katanya. Enggak, kalau aku enggak. Kalau aku enggak. Oh karena nggak pernah tidur ya? Enggak, aku tidur enggak sampai ke ngelindur kayak gitu. Tidurnya nggak nyenyak, jadi nggak sampai gitu. Kalau Aku tidur nyenyak banget. Ah, serius? Aku quality time tidur. Tidurnya begitu jadi semua pikiran harus saya selesaikan dulu gitu ya. Apa yang menjadi gangguan Tinggal aja, dalam tinggal. pikiran itu bukan tinggal. Aku harus Rampungin, tuntas gitu, harus rampungin. tuntas. Jadi kalau ditinggal itu kadang-kala Beban juga ya? Recall gitu kan di alam tidur itu kita recall. Ke bawah, beneran ke bawah. Makanya saya cooling down biasanya, cooling down. Nah, butuh waktu untuk cooling down gitu. Biasanya meditasi dan lain sebagainya baru Oh setelah ya kamu sampai sebegitunya? Iya. Oh ritualnya lumayan ini ya. Effort. Tapi setelah itu aku tidur. Jadi misalkan tapi tidur katakanlah kayak kemarin ya hari Jumat itu aku tidur cuma setengah jam tuh. Iya kan kamu harus pergi ke Semarang pagi-pagi Iya. kan. Iya. Pagi udah pergi sore pulang ke Pekalongan. Tampil langsung di sini ya. Langsung ke sini siaran sampai malam gitu kan. Iya sampai nutup ya. Begitu selesai pulang ke Pekalongan rumah. ke rumah ya, itu masih nulis lagi. Kamu dari sini jam berapa sih kemarin itu? Jam 2 ya? Iya. Jam berapa? Jam 2 bener ya? Jam 3. Enggak dong, jam 2 dong. Jam 3 aku mau udah nutup pintu. Jam 2? Jam 2, iya benar. Iya. Gitu. Nah, sampean turu ya orang ngerti. Nah, Mas, tuh kan karena kamu tidur jadi kamu tahu kalau kamu ngelindur atau enggak. enggak, istriku kan yang tahu ya. Biasanya kan aku tidur kan istri udah bangun. Iya kan iya sih berkebalikan sih ya. Iyalah. Ada nih dari Sigit Londo pernah juga nih main sama Jikin ya. Belajar. Aku dan Jikin pernah belajar tempe. buat tempe di tempatnya mantan orang sukses di Karawang. Ini nih. Oke. Ini di Karawang ya. Oh, ini di Karawang. Atau dia ini mantan orang sukses di Karawang maksudnya si pengusaha tempenya. Oke. Ini di sini mungkin atau di mana ya Mas Sigit ya? Ini di mana nih Mas Sigit? Di Karawang. Di Karawangnya itu orang ini tempat mantan orang sukses di Karawang. Itu. Tempatnya di sini mungkin. Nah, itu. Belajar tempe nih, pembuatan tempe ya. Iya. Pakai kedelai, diragiin. Tapi sekarang jarang-jarang yang pakai daun pisang ya bungkusnya ya. Masih ada sih di ini. ini Di Seragi di kan. Seragi. Betul. Beliaunya yang dari Karawang. Beliaunya dari Karawang. Si orang sukses ini. Mantan orang sukses berarti sekarang udah gak sukses ya? Atau gimana sih? Pengertiannya mantan orang sukses itu. Maksudnya dulu itu mungkin jadi pengusaha kaya terus kemudian dia memilih memulai lagi untuk ini usaha di gitu. bidang lain ya. Karena ada nih dari saudaranya istriku sih. Apa ya berarti ya ikutnya ya? Pamannya istriku itu. Paman datang. Yang di Jakarta itu ya. Oleh. Enggak sih, enggak pernah pulang sih jadi enggak pernah. Enggak pernah bawa Langsung kacau pikirannya. Paman datang terus. Bukan paman datang, ngapain paman datang? Dia nggak pernah datang. Iya, pamannya istri. Terus gimana? Kan dari awalnya itu jadi kerja di bank lah ya, dan ada jabatan di situ. Dia hanya memilih untuk jualan tempe, Resign gitu. resign, berusaha buat mandiri, terus kemudian jadi jualan tempe itu tadi. Ada kayak gitu tuh. Tapi ada sesuatu yang menarik sih. Apa tuh? Orang luar negeri ini ya. Orang luar negeri itu saya dapat cerita dari beberapa kawan relawan ya yang pernah punya relasi dengan orang-orang dari relawan juga filantropi dari luar negeri gitu. Iya. Filantropi dari luar negeri itu kan banyak banget ya yang datang ke Indonesia bersilih berganti, ada yang dari Jerman, Prancis dan lain sebagainya, Skotlandia dan lain sebagainya. Eropa ya? Ya nggak cuma Eropa sih, Amerika juga ada. Nah jadi mereka itu cerita dari salah satu mereka itu bekerja memang mencari gaji yang tinggi. Oke. Bukan soal gajinya sebenarnya. Apa? Tetapi lebih tapi kan mereka bisa ngukur kemampuan diri ya. Iya bisa menyesuaikan. Dan memang sistem mereka lebih bagus dari kita. Yang di Indonesia. Aku aja deh, ya kan? Emang iya? Iya kan? Sistem mereka jauh lebih bagus itu. Nah itu mereka mengejar pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi itu bukan untuk
happy dengan dirinya. Kesenangan diri sendiri enggak. Jadi mereka nabung nih. Mereka nabung dari gaji itu dan mereka menggunakan uang secukupnya untuk kebutuhan mereka. Nah, tabungan itu kalau dirasa sudah cukup, mereka akan berhenti dari pekerjaan, resign. Makanya ada banyak pekerja-pekerja dari luar negeri itu ya, di luar negeri di perusahaan-perusahaan itu resign lebih cepat dari target usia masa pensiun. Nah, tabungan itu ternyata bukan untuk beli barang-barang mewah atau apa. Yang dia inginkan enggak ya? Sebagian besar yang jadi filantropi, mereka akan jadi filantropi keliling dunia ya. Terus apa keliling dunia itu? Bukan buat senang-senang, tapi pingin di sini ada apa ya kira-kira yang pengen bisa saya explore bantu. lagi. Bukan bagi. Misalkan ada yang bergerak di bidang pendidikan, kamu butuhnya apa? Oh, boleh aku ya? bantu. Keren ya? Itu. Luar biasa ya. Makanya mereka bikin yayasan-yayasan pribadi gitu. Itu untuk supaya duit mereka itu bisa berguna. Selalu bermanfaat. Iya yang ngerti nih. Bagus lah. Dari situ akhirnya aku jadi pingin mikir gini, keren ya. Orang luar itu keren ya. Maksudnya orang yang seperti itu keren sampai banget. Punya pemikiran yang seperti Respekku itu ya. adalah orang luar negeri kenapa lebih peduli. Enggak cuma lebih peduli, bagi saya itu mereka menjalankan syariat agama yang luar biasa, keren. Yang harusnya itu sudah kita ketahui ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, kita susah-susah nabung hanya buat kepentingan kita ya. Pergi untuk orientasinya untuk kebutuhan diri kita sendiri. Ya. Kita pergi ke katakanlah nih, pergi ke luar negeri yang paling jauh biasanya tujuannya kan ke tanah suci. Betul, ke Arab Saudi. Tapi orientasinya apa? Ya untuk kita sendiri. Untuk diri sendiri kan. Betul. Padahal setelah di dalam ajaran agama ada tuh yang setelah berhaji itu kan wajibnya adalah menyantuni orang-orang. Lebih ibadah sosialnya lebih ditingkatkan lagi, betul. Gitu kan? Betul. Iya kan? Setuju. Tapi kita kadang-kala memilih aku pengen lagi ke sana. Iya, orientasinya jadi untuk diri kita sendiri terus kan? ya. Iya. Itu tamparan, cerita itu buat saya tamparan banget. Iya. Gila. Yang seharusnya kita udah bisa. Iya kan, udah diajarkan kan. Mereka nggak pingin pergi ke mana gitu, misalkan karena agamanya Kristen misalnya. Mereka nggak mau pergi ke Vatikan atau apa. Ya udah, ya sekadarnya aja keliling sekali mampir. Oh iya, udah. Udah pernah loh. Udah pernah, udah terus dan ya oke, katakanlah makanya aku kadang-kala ngelihat bahwa orang-orang sekuler ini kadang-kala kenapa bisa lebih ini ya, jauh lebih punya kepedulian daripada itu loh culture-nya mungkin ya. Iya. Ini yang saya kira juga penting untuk kita renungkan bersama. Karena bagi saya Indonesia dengan modal sumber daya manusia yang luar biasa banyak ini ya. Saya kira kalau semua orang akhirnya memiliki rasa kepedulian, menyadari hal itu ya, dan tidak kemudian menjual air mata gitu ya, dengan tanpa menjual air mata. Orang Indonesia paling pintar loh menjual air mata gitu kan. Terdidik, terlatih banget ya. Nah, akhirnya kita bisa membangun pribadi yang benar-benar kuat gitu loh. Iya kan? Tidak lagi kemudian bergantung kepada bantuan dan bantuan. Karena kemarin ya, kalau kamu amati ya, nggak tahu kamu ikut atau enggak waktu itu, kalau masih ingat ya yang di sana itu. Ada kan mau diangkat jadi P3K, dia kayaknya nggak mau dia jadi angkat P3K karena kalau misalkan aku diangkat P3K nanti aku nggak dapat PKH nih. Dengar nggak kamu waktu itu? Oh iya. Kan ada ya yang sampai punya pemikiran seperti itu ya. Itu ya. Gimana ya? Aku kadang-kala geli tapi memang ada fakta yang seperti itu. Tetapi itu nggak salah dia. Ya, bukan seluruhnya, tidak murni 100% kesalahan dia. Iya juga sih. Bisa jadi karena ada sesuatu yang keliru di dalam, gitu loh. Pasti sih kayak itu ya. Pengambilan keputusan dan sebagainya gitu. Nah ini yang perlu kita koreksi bareng-bareng untuk jauh lebih baik itu seperti apa. Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Pemalang. Ini adalah wilayah pesisir yang sebenarnya punya potensi besar untuk mengubah dunia.
mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Kan SDA-nya juga ya kan. Karena kita ini di Didukung wilayah penuh pesisir yang sebenarnya punya potensi besar untuk bisa menggerakkan roda ekonomi di bidang maritim. Udah tersedia kan. Iya. Apalagi sekarang sudah ada ekonomi biru. Ekonomi biru itu ekonomi yang berbasis ekosistem kelautan, maritim. Nah, kalau kita ikut nyemplung di situ, dahsyat tuh. Kuenya masih banyak lah ya. Iya, terus ekonomi hijau itu yang di agraris. Iya, di persawahan lah ya. Ya, perkebunan, hutan, terus kemudian pokoknya yang berkenaan dengan pengolahan tanah gitu kan. Nah, itu industri ini kalau ini ya proyeksi industri ekonomi biru, ekonomi hijau ini punya peluang lebih besar, lebih gede ya daripada bisnis-bisnis yang lain. Karena ini untuk istilahnya mengantisipasi krisis. Krisis pangan terutama. Dunia itu sekarang itu pangan itu menjadi sesuatu yang sangat sangat dibutuhkan loh. Iya. Karena produsen pangan di dunia itu mana sih? Iya sih ya. Nggak ada yang pasti juga ya. Ya kan? Sementara kita nggak pernah tahu kondisi alam itu kan berubah-ubah cepat. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi dengan jadi yang namanya efek dari perubahan iklim, climate change, ya. Ini nggak cuman nggak cuman itu. Nggak cuman lebih perubahan meluas lagi ya. Nggak cuman perubahan pergeseran iklim, kecuacanya itu enggak ya. Perubahan iklim ini pergeseran musim, nggak cuman itu. Efek dominonya, efek besarnya lagi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tanah, air dan biota-biota dan juga semua yang ada di bumi ini. Nah, kena imbas juga. Jadi bisa jadi suatu ketika tanah Indonesia itu nggak subur untuk ditanam apapun. Iya sih, percaya kali itu ya. Ya kan? Kapan waktunya kan nggak tahu juga. Bisa jadi justru Afrika yang katanya kita ngelihat, gersang banget. Justru tumbuh di sana buah-buahan, sayur-sayuran yang lebih subur Lebih subur. Kita jadi ngiwis kan, harus impor dari Afrika. Yang harusnya di tanah kita kan seperti lagunya Kus Plus lah ya, tanah surga lah bisa dibilang gitu. Makanya kita perlu yang namanya menjaga lingkungan itu karena itu bukan soal banjir rob, bukan soal itu hanya sebagian deh. Itu bagian kecil. Karena ini isu mengenai perubahan iklim ini efeknya sampai kemana-mana, sampai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya gini, misalnya nih, Indonesia itu bisa dibilang hampir bisa dikatakan sudah kehilangan kebun kapas. Untuk memproduksi kain, kita itu impor. Nggak punya bahannya ya. Ya kan? Iya sih. Padahal dulu banyak banget kan. Mau sampai kapan? Kayaknya bukan jadi negara untuk produsen, lebih ke konsumen ya akhirnya ya. Mau sampai kapan? Kalau kemudian ternyata produsen kain yang ada di sana, misalkan katakanlah India dan Cina ya yang pegang ya sekarang ya, itu mereka ternyata produksinya menurun. Mereka kan pasti akan berpikir bahwa yang penting diselamatkan dulu untuk kebutuhan mereka sendiri. Betul, jelas. Yang di luar ya udah nanti. Ya itu iyalah. Untuk apa ya, bukan yang utama lah ya. Nah akhirnya kita nggak dapat bagian nih. Ya karena mereka sendiri. Terus kita kan mau pakai godong. Susah kan kalau misalkan kita nextnya kesusahan itu ya. Coba deh dibayangin deh ya. Ya kayak gini nih sebenarnya ini obrolan penting banget loh. Sebenarnya siaran kita keren banget nih malam ini. Dapat banget nih. Daging nih ya. Aku dapat banget ya. Saya kira juga pendengar kita dapat banyak insight. Amin. Nah itu supaya berpikir bahwa itu hal yang dan itu efek karambol dari perubahan iklim. Iya sih, itu bisa sampai sebegitunya sih Kang. Memprihatinkan ya akhirnya ya kalau misalkan sampai sebegitunya ya. Itu pakaian ya, kebutuhan satu sisi yang aja nih. Yang paling bahaya itu kan pangan. Kalau misalkan kita sampai krisis, gimana tuh?
Jangan pikir bahwa kita tuh subur. Iya, sekarang Saat ini ya. bumi lagi ramah-ramahnya pada Lagi kita baik nih. nih sama yang ada di sini nih. Bumi juga hidup loh. Mhm. Dalam apa ya, konteks filsafat Jawa itu ada makro ada mikrokosmos. Nah, makrokosmos itu alam semesta ini beserta isinya. Nah, alam semesta itu jagat gede ya. Jagat gede itu Keseluruhannya. jagat gede atau makrokosmos itu memiliki kehidupannya sendiri. Oke. Jagat cilik itu manusia itu jagat cilik mikrokosmos. Nah, manusia itu hanya bagian kecil dari makrokosmos. Di dalam itu ya. Di dalam nah, tetapi ini ada yang lebih asik lagi. Di dalam mikrokosmos manusia itu ada makrokosmos lain. Oh iya. Ini asik Makin banget. rumit ya. Kalau kita mau mempelajari kehidupan itu sebenarnya semakin detail kita mempelajari kerumitan itu ya, Iya. semakin kita akhirnya menghargai semua bentuk kehidupan. Iya, karena kan kita tahu akhirnya ya. Iya. Sama dengan matematika. Kerumitan kita mengoperasikan rumus dan lain sebagainya, semakin kita memahami kerumitan itu, kita akhirnya akan Lebih menghargai lagi. bahwa hal-hal yang sederhana itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Iya sih, akhirnya kita lebih menghargai itu karena kita mengerti ya. Ya, contoh sederhana, Apa? angka 0. Oke. Angka 0 itu kita boleh anggap nggak ada. Oke. Tapi coba deh, 100.000 nggak ada nolnya 1. Iya, satu aja udah. Jadinya 10.000. Nilainya 10.000 kan. Nilainya sudah berubah. Iya, menurun. Iya kan? Nilainya sudah berubah. Nggak cuma menurun secara nominal itu memang Jauh. menurun gitu. Iya. Tapi nilainya sangat jauh. 100.000 kita bisa beli untuk sesuatu yang lebih bernilai, lebih Lebih banyak lah. lebih banyak lah ya kalau Dibandingkan 10.000. atau misalkan 100.000 itu bisa untuk beli beras berapa karung misalnya, ya kan? Tapi 10.000 nggak bisa buat beli apa beras tuh. Iya, mau cuman lauk aja mungkin ya. Itu hanya dapat satu varian aja deh. Itu dia makanya. Jangan remehkan angka 0 ya. Aduh. Ngeri nih ya. Iya, Pak Cipto di Wiradesa. Kenapa beliau? Ngomong-ngomong sekolah 6125. 6 Januari tahun 2025. Oh. Itu hari Senin besok ya. Mulai makan siang gratis, jadi bikin sekolah lagi. Lah kalau orientasinya cuma buat makan siang, kesini aja Pak, nanti kita makan bareng deh. Nggak harus nunggu sekolah lagi ya. Aduh, tapi jangan setiap hari. Ya kita kan nggak setiap hari juga makan siang sih ya. Iya. Kadang kita makan siang di waktu malam hari kan. Iya. Sering sih kalau itu sih ya. Gitu ya. Aduh, ini nih. Gitu ya. Apa lagi nih? Apa namanya? Aku tuh ini ya nggak pakai kacamata ya. Kenapa emang? Lupa di belakang kan. Di belakangnya. Ayo, Ya udah ya. aku Kita ada dulu dulu sindak ya. Aku Mau juga ikutan ini mau pulang. Dah nggak mau ikutan LMI, keren loh LMI hari ini. Binginnya sih, cuman aku udah janjian sama anak-anak. Apa yang gak enak lah kalau udah janjian. Ya udahlah ya. Kamu absen jam berapa sih? Hah? Absen jam berapa? Aku tadi jam 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah. Ada. Capek deh. Kamu alasan. Yeah. 6 jam sudah terpenuhi. Aku sampai besok ya. Pak Jun lagi sakit nih malam hari ini. Oh iya. Tadi ngabarin siang ya. ya? Makanya aku sendirian. Harusnya kamu di sini sih. Ya nanti deh aku coba negosiasi lagi ya. Renegosiasi sama istri. Harus bilang aja ke istri. Kasihan nih. Istri. Oh nggak panggil Is. Is nanti jadi Ismanto. Iya kan bisa Ismail juga kan. Tapi gimana kalau bisa jadi Trimo? Bisa kan Trimo? Oh iya. Stri ya. Stri. K. Stri. K. K ya. Iya. Atau Wel. Sri Wel. Mas kaki. Gak ada yang tahu sih Stri anak-anak zaman sekarang kan. Iya makanya kan kita selalu tadi kan aku bilang awal ya. Ada Miss ya? kesenjangan bahasa gitu. Itu sih ya. Tapi thank you banget loh yang tadi udah pada gabung, pada ngikutin obrolan kita ya. Makasih. Nanti kita akan sambung lagi di LMI deh kayaknya. Saya juga butuh istirahat bentar ya. LMI kamu ikut ya? Insya Allah. Sampai menit-menit akhir ya. Insya Allah. Kenapa sih?
Ya udahlah. Baik. Dah.